Anda masih di Ekonomi Challenge saat sedang membahas mengenai soal izin memperlicin investasi. Pak Semi, kalau mendengarkan gambaran besar yang disampaikan oleh Pak Franky, seberapa optimiskah teman-teman IPA akan kemudian antusias untuk merealisasikan niatnya investasi di Indonesia? Saya harus pisahkan mungkin bahkan bukan hanya IPA tapi industri secara keseluruhan dan pribadi saya dan beberapa pemain-pemain. Secara umum terus terang aja memang dari industri migas sendiri kita sangat pesimis terhadap kemungkinan bisa atau tidaknya. Karena kerumitan yang tadi saya gambarkan. Tapi di benak saya pribadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Dan kami mengharapkan benar-benar untuk ini bisa terrealisasi. Bahkan angan-angan kami atau cita-cita kami dari industri migas sebenarnya adalah waktu kita menandatangani kontrak, itu semua izin itu sudah termasuk di sana. Pak Semi, kalau boleh tahu Pak Semi, dalam 5 tahun terakhir, seberapa besar sebetulnya investasi yang terjadi di sektor perminyakan? Apakah karena perizinan ada ketersendatan? Besar investasi kurang lebih rata-rata dalam 5 tahun terakhir ini berkisar antara 12 miliar US dollar sampai 20 miliar US dollar per tahunnya. Artinya tidak turun dibandingkan sebelumnya? Banyak sekali turun. Jadi kita harus bedakan dulu. Investasi yang banyak yang terjadi pada akhir-akhir ini, 5-10 tahun terakhir ini adalah untuk mempertahankan produksi. Beda halnya dengan untuk menemukan cadangan baru, bahkan untuk pengembangan baru. Yang tidak terjadi dalam 5-10 tahun terakhir ini adalah pengembangan baru, dan yang lebih parah lagi adalah eksplorasi baru. Pak Franky, dengan langkah perbaikan yang dilakukan, kira-kira perubahan ekonomi ke depannya akan menjadi seperti apa dalam bayangan pemerintah? Tanggal 11 Januari itu kami merilis tentang 15.500 pemilik izin prinsip tidak melakukan kewajibannya adalah melaporkan laporan kegiatan penanaman modal. Jadi ada 2 dugaan kita dan beberapa sudah memberikan konfirmasi. Yang pertama, setelah mendapatkan izin prinsip mereka menemui banyak masalah di dalam konteks perizinan. Apakah itu perizinan di pusat maupun perizinan di daerah. Sehingga setelah setahun lebih mereka akhirnya tidak mau meluruskan. Yang kedua, ada potensi pelanggaran. Nah, ini yang mungkin kita sudah berikan warning 30 hari teguran. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dan maksimum akan kita cabut izinnya. Baik. Nah, kita telah kedatangan tamu istimewa ini, luar biasa sekali. Pak Saidudi akhirnya sampai juga. Pak Saidudi, inilah akibat dari investasi yang tidak pernah jalan. Minta izin bangun jalan pun susah. Jadi kemacetan di mana-mana. Tetapi Pak Franky dan pemerintah akan melakukan upaya yang luar biasa. Diharapkan sampai akhir tahun 2015 ini koordinasi pusat dan daerah bisa terjadi. Pak Saididu, kalau itu bisa terjadi, dalam bayangan Pak Saididu, ekonomi kita akan menjadi seperti apa? Saya pikir harapan besar kepada BKPM sekarang. Coba kita bayangkan akan ada pembangunan 35.000 megawatt pembangkit listrik, pelabuhan sekian ratus, bandara sekian ratus, kemudian percetakan sawah sekian juta, 1 juta hektar target mereka, dan semua butuh izin. Problem sekarang adalah, menurut saya yang paling dilakukan adalah hilangkan semua ego sektoral. Jangan lagi, kalau perlu jangan lewat izinnya dari saya, supaya juga nggak terlibat kalau ada apa-apa, kasus macam-macam. Nah, yang problem yang saya katakan tadi adalah, ini harus sinkron betul antara penegak hukum juga dengan proses pengambilan izin. Karena begini, ini persaingan bisnis. Pada saat nanti diurus satu pintu, ada pengacara yang jago melihat bahwa aturan yang dilalui satu pintu ini belum sesuai dengan jalur hukum yang ada. Maka kalau dia kalah bersaing, maka dia nyatakan kenapa dia dapat IUP, kenapa bukan saya, maka dituntutlah. Jadi menurut saya ini adalah yang disiapkan Pak Franky sekarang adalah fisik
fisiknya, ini menarik non sekali, fisiknya Pak. yang kita harus siapkan karena banyak sekali orang lincah dalam hal mencari kesalahan apabila dipercepat. Menarik sekali Pak Franky. Sejauh mana ketika koordinasi penegak hukum ikut dimintakan masukan, memberikan catatan mengenai orang melihat loopholes hanya untuk kepentingan persaingan? Ya, memang apa namanya, di dalam proses penyusunan semua peraturan menteri itu semua biro hukum terlibat sebetulnya. Semua biro hukum itu terlibat karena bayangan 17 kementerian itu semua biro hukumnya itu duduk secara bergantian itu untuk kira-kira mengamankan sejauh mana bahwa tadi yang Pak Saidi sampaikan bahwa proses pelimpahan kewenangan ini itu bisa berjalan dengan baik gitu. Meskipun memang ada beberapa yang tidak bisa dilimpahkan. Seperti misalnya yang terkait dengan sangat teknis misalnya. Ya, itu ada TERA misalnya. TERA itu kan, izin TERA itu ada di Kementerian Perdagangan, itu nggak bisa dilimpahkan. Begitu juga untuk frekuensi di Kominfo, ya. Kemudian mengenai limbah, tadi itu juga nggak bisa. Pengukuran tanah itu nggak bisa dilimpahkan, gitu. Nah, lingkungan itu juga nggak bisa. Sehingga kehati-hatian sudah dipertimbangkan. Tetap. Ya? Karena itu tadi yang contohnya listrik itu, kita bisa kira-kira sekitar 300-an hari dari 1000 sekian hari, tetapi 300-an hari ini di luar AMDAL. Di luar AMDAL. Gitu. Ya. Karena AMDAL ini masih ya tergantung dari ada konsultannya, ada komisi AMDAL gitu ya. Jadi kita ingin nanti bahas lagi. Apapun yang terjadi, tujuannya adalah seperti katakan Pak Said itu menyederhanakan semua perizinan supaya kemudian ekonomi yang potensial ini betul-betul bisa bergerak. Karena memang keinginan pemerintahnya begitu besar. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita merealisasikan itu? Karena orangnya masih tetap yang sama. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan di mana-mana, tetaplah di Economic Challenges.